Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari perbedaan penyelesaian perkara HAM berat terkait Prabowo dengan perkara lain. Dalam masa kampanye sekarang ini selalu dimunculkan kasus Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis 98 yang merupakan perbuatan pelanggaran atau perbuatan kejahatan HAM berat. Perbedaan penyelesaian perkara biasa dengan perkara HAM berat yaitu kejahatan biasa, pembunuhan direncanakan dan korupsi, di mana berdasarkan pasal 78 ayat 4 KUHP, perbuatan ancaman hukumannya mati seumur hidup, batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Bila sudah lewat batas waktu 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi seperti perkara pembunuhan direncanakan dan perbuatan korupsi. Bunyi pasal 78 ayat 4 KUHP yaitu 1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Ayat 4 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Jadi setiap perkara, baik dia perkara pembunuhan direncanakan, korupsi karena ancaman hukuman mati seumur hidup, maka batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Setelah lewat 18 tahun tidak bisa dihukum lagi, dia sudah kembali normal seperti orang biasa. Perkara HAM berat. Sedangkan perbuatan kejahatan HAM berat, ancaman hukumannya hukuman mati dan seumur hidup, tidak ada batas waktu penuntutannya yang diatur dalam Undang-Undang HAM berat. Berarti selama hidupnya bisa dituntut perbuatan kejahatan HAM beratnya. Seperti kasus Prabowo Subianto sudah 25 tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2023 ini. Sudah 25 tahun ini calon Presiden Prabowo Subianto dapat dituntut masalah kejahatan HAM berat karena dalam Undang-Undang HAM berat tidak ada batas waktu penuntutannya diatur. Sehingga pasal 74 ayat 4 tidak berlaku kepada kejahatan HAM berat. Pada umumnya dalam setiap perkara kejahatan, terlebih kejahatan HAM berat, selama belum perkaranya diselesaikan lewat pengadilan, setiap tampil di muka umum akan selalu diungkit-ungkit agar diketahui masyarakat serta mengharap penguasa menindaknya. Kasus Prabowo Subianto calon presiden selama tidak diselesaikan kasus penculikan 13 aktivis 98 lewat pengadilan atau peradilan HAM berat, maka setiap dia kampanye calon presiden mulai tahun 2014, tahun 2019 sampai tahun 2024 selalu diperbincangkan masalah penculikan 13 aktivis 98 merupakan kejahatan HAM berat. Harapan saya, setiap pemilu perlu diadakan debat untuk mengetahui kebaikan dan kejelekannya calon presiden dan calon wakil presiden untuk dipilih rakyat untuk membantu bangsa Indonesia. Dalam masa kampanye sekarang selalu dimunculkan kasus Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis 98 yang merupakan perbuatan pelanggaran atau perbuatan kejahatan HAM berat. Perbedaan penyelesaian perkara biasa dengan perkara HAM berat yaitu kejahatan biasa, pembunuhan direncanakan, dan korupsi. Berdasarkan pasal 78 ayat 4 KUHP yaitu perbuatan yang ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup, batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Bila sudah lewat batas waktu 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi, seperti perkara pembunuhan direncanakan dan perbuatan korupsi. Bunyi pasal 78 ayat 4 KUHP yaitu 1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Ayat 4 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Jadi kalau sudah lewat 18 tahun, perkara korupsi maupun perkara pembunuhan direncanakan sudah tidak bisa dituntut lagi. Dia sudah kembali di tengah-tengah masyarakat dan seperti orang tidak bersalah lagi, karena tidak bisa lagi dituntut dia atas perkara tersebut karena sudah lewat 18 tahun. Sedangkan perbuatan kejahatan HAM berat, ancaman hukumannya hukuman mati dan seumur hidup. Tidak ada batas waktu penuntutannya yang diatur dalam Undang-Undang HAM berat, berarti selama hidupnya bisa dituntut. Perbuatan kejahatan HAM beratnya seperti kasus Prabowo Subianto sudah 25 tahun kasusnya tersebut, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2023 ini. Calon Presiden Prabowo Subianto dapat dituntut masalah kejahatan HAM berat karena dalam Undang-Undang HAM berat tidak ada batas waktu penuntutannya, sehingga pasal 78 ayat 4 tidak berlaku kepada kejahatan HAM berat. Pada umumnya dalam setiap perkara kejahatan, terlebih kejahatan HAM berat, selama belum diperkaranya diselesaikan lewat pengadilan, setiap tampil di muka umum akan selalu diungkit-ungkit agar diketahui masyarakat serta mengharap penguasa menindaknya. Kasus Prabowo Subianto calon presiden selama tidak diselesaikan kasus penculikan 13 aktivis 98 lewat pengadilan atau peradilan HAM berat, maka setiap dia kampanye calon presiden mulai tahun 2014 dan 2019 sampai kampanye pemilu tahun 2024 ini selalu diperbincangkan masalah penculikan 13 aktivis 98 merupakan kejahatan HAM berat. Harapan saya, setiap pemilu perlu diadakan debat untuk mengetahui kebaikan dan kejelekannya calon presiden dan calon wakil presiden untuk dipilih rakyat untuk membangun bangsa Indonesia. Di mana perbedaan penyelesaian perkara biasa dan perkara HAM berat. Perkara biasa seperti perkara korupsi dan perkara pembunuhan direncanakan yang ancamannya sama dengan hukuman mati seumur hidup. Kalau ancamannya itu adalah batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Karena dalam undang-undang kita sudah diatur batas waktu penuntutan semua perkara, yaitu mulai pasal 78 ayat 1. Ayat 1 disebut ancamannya 3 bulan atau pelanggaran ringan, batas waktu penuntutannya selama 1 tahun. Sedangkan ancaman hukumannya kurang dari 3 tahun, batas waktu penuntutannya 6 tahun. Kalau ancaman hukum pidananya di atas 3 tahun, maka batas waktu penuntutannya selama 12 tahun. Tetapi dalam ayat 4 disebut batas waktu kalau perkara pembunuhan direncanakan dan lain kalau perkara HAM, kalau perkara yang ancamannya hukuman mati dan seumur hidup, itu batas waktu penuntutannya selama 18. Itu dalam perkara hak biasa. Itu batas waktu lewat penuntutannya. Sedangkan HAM berat tidak ada batas waktu penuntutannya. Sehingga walaupun dia sudah lewat 25 tahun seperti Prabowo Subianto, tetap bisa dituntut sampai dia berumur, selama dia masih hidup bisa dituntut, walaupun dia berumur 90 tahun bisa dituntut di muka peradilan HAM berat. Karena tidak di dalam undang-undang HAM berat tidak ada batas waktu penyelesaian perkara daripada HAM berat tersebut. Karena tidak berlaku juga pasal 78 ayat 78 kepada kasus HAM berat tersebut. Sehingga semua bisa diselesaikan sampai seumur hidupnya. Tetapi kalau perkara biasa seperti perkara korupsi, perkara pembunuhan direncanakan, itu termasuk perkara biasa, di mana ancamannya hukumannya sama juga, hukuman mati seumur hidup. Tetapi dia punya batas waktu penuntutannya, yaitu selama 18 tahun. Kalau sudah lewat 18 tahun, dia tidak bisa dituntut lagi. Dan dia sudah seperti orang biasa di masyarakat. Dan kita pun tidak bisa menuduhnya lagi macam-macam. Dan sekarang dia sudah bisa
berbuat apapun di tengah-tengah masyarakat. Jadi pegawai negeri pun dia bisa. Jadi aparat penegak hukum juga dia bisa. Karena dia belum pernah melakukan perbuatan kejahatan karena dia belum pernah dihukum. Karena itulah ketentuannya. Jadi masalah perkara biasa ini ancaman hukuman mati seumur hidup, tetapi dia punya batas waktu penuntutannya. Batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Kalau sudah lewat 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Sedangkan masalah HAM berat tidak ada batas waktu penuntutannya. Selama dia masih hidup, berapapun lewat waktunya bisa dituntut, yaitu seperti Prabowo Subianto, umurnya kasusnya tersebut sudah 23 tahun itu. Sudah 25 tahun. Mulai tahun 1998 sampai 2003 ini sudah 25 tahun. Ya tetap bisa diselesaikan lewat peradilan HAM berat. Itulah perbedaannya kedua masalah tersebut. Sekian dan terima kasih.